Yang tabah ya, Nu. Aku percaya kamu kuat. Aku bener-bener gak nyangka Mawar meninggal secepat ini. Dia meninggal setelah dia mengeluh kalau dadanya panas dan perutnya sakit. Aku udah bawa ke dokter sama Mas Hakim, tapi udah terlambat. Tapi Mawar punya penyakit bawaan gak, Nis? Dia nggak punya penyakit bawaan. Makanya aku juga heran. Bahkan dokter pun nggak nemuin penyakit apapun. Akhirnya, kamu juga ngerasain apa yang aku rasain, Hani. Walaupun dendam ini perlahan akan hancurin tubuh aku rela. Asal Hani dan semua keluarganya lenyap dari bumi ini. Kok tiba aja ya? Padahal tadi waktu Mawar datang ke warung lontongnya Rahayu, masih sehat-sehat aja dia. Bahkan dia itu tadi dikasih makan lontong sayur, lahap bener makannya. Atau jangan-jangan dia meninggal setelah makan lontong sayurnya Rahayu. Dia pasti udah ngeracunin Mawar. Astagfirullahaladzim. Nih, tapi itu kayaknya nggak mungkin deh. Soalnya kan tadi kamu juga sempat bilang kata dokter dia baik-baik aja, nggak ada masalah. Ah bener pisan atuh eta teh. Henteu mungkin kalau Mawar teh meninggal gara-gara emam lontongnya Rahayu. Soal nate Iput sama Wakam Sige emam lontong Rahayu, tapi henteu kuna naon, baik-baik aja kita teh. Ayah Geri, habis dari yayasan sama siapa? Sendirian. Ya ampun. Ini. Nih, kakak suapin ya. Apa mungkin efeknya beda karena diambil dari panci yang berbeda ya? Akhirnya, rencana pertama aku berhasil. Setelah semua dendamku terbalaskan, jangankan mimisan, mati pun aku gak takut. Itu Rahayu kenapa, Rik? Apa ada hubungannya ya? Kematian Mawar sama apa yang dilakuin sama Rahayu. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Mai. Waalaikumsalam. Mai, kamu kenapa? Lagi mikirin apa? Enggak, aku lagi kepikiran aja, Ai. Aku nggak tahu ya, cuman menurut aku kayaknya ada hubungannya antara kematian Mawar sama apa yang dilakuin sama Rahayu. Kamu kok bisa ngomongnya kayak gitu? Ya soalnya waktu itu pernah ngeliat Rahayu, dia kayak nyendokin lontong sayur di panci yang berbeda sama yang biasanya. Jadi kayak dia ada panci beda sendiri dan itu katanya kuah yang gak pedas, jadi itu buat Mawar. Tapi gak tahu kenapa aku ngerasa ya hal itu yang janggal. Aku sama Fahri tadi juga sempet lihat, Mai. Waktu kita lagi mau ngeliat ke rumahnya Mbak Hani, kita ngeliat Rahayu lagi di luar rumahnya. Tapi dia cuma berdiri doang. Dan kalau kita nggak salah lihat, kayaknya dia lagi mimisan deh. Maksud aku kalau emang nggak ada apa-apa, kenapa dia nggak masuk nemuin Mbak Hani? Berarti bener kan? Kecurigaan aku ini emang beralasan.
Pokoknya pasti ada yang gak beres sama Rahayu. Sakit, Hani, lepasin! Hani, lepasin, sakit! Aku juga sebenarnya dapat vision yang buruk tentang Rahayu dan Hani. Kalau Maya sama Malik juga ngeliat sesuatu yang aneh sama Rahayu, aku jadi khawatir sama semua ini. Aku curiga kalau kematiannya Mawar ada hubungannya sama Rahayu. Mawar itu meninggal setelah makan di warungnya Rahayu. Dan orang-orang lihat Mawar baik-baik aja sebelum makan di sana. Aku ngerti kamu lagi sedih, sayang. Tapi kan kita nggak bisa nuduh dia gitu aja. Kok kamu malah bela dia? Sayang, aku tuh bukan ngebelain dia. Tapi kan kita nggak punya bukti yang jelas. Jangan pegang-pegang aku. Lagian ini semua juga salah kamu, Mas. Coba aja kalau kamu gak selingkuh sama Rahayu. Mungkin sampai saat ini Mawar masih hidup. Kamu kenapa sih masih bahas masa lalu? Kita kan udah ngelewatin itu semua. Lagian nggak ada kaitannya Mawar sama tentang ini. Gak ada kaitannya. Jelas ada, Mas. Bisa jadi Rahayu tuh dendam sama kamu. Dan balas dendamnya itu lewat Mawar. Sekarang waktunya aku pelet Mas Hakim. Yang tadinya Mas Hakim mau ngejauhin aku, sekarang dia akan tergila-gila cinta mati sama aku seperti dulu lagi. Aku tahu aku salah, tapi sekarang ini aku cintanya cuma sama Rahayu. Apa, Mas? Coba kamu bilang sekali lagi. Aku cuma cinta sama Rahayu. Dan aku gak pernah cinta sama kamu. Mas! Jadi selama ini kamu cuma pura-pura cinta sama aku? Bisa-bisanya kamu ngomong kayak gini setelah apa yang terjadi sama anak kita, Mas? Ternyata kamu emang gak pernah bisa lepas dari perempuan gak benar itu. Jaga ucapan kamu ya. Jangan pernah hina Rahayu di depan aku. Sekarang aku yakin kalau Mas Hakim dengan istrinya lagi berantem. Karena Mas Hakim udah berhasil aku pelet. Rahayu sayangku, aku kangen banget sama kamu. Segitu kangennya ya kamu sama selingkuhan kamu. Kalau gitu kenapa masih di sini? Sana pergi, temuin dia. Gak usah kamu suruh. Aku juga pasti bakal temuin dia. Kenapa semuanya jadi begini? Aku udah kehilangan anakku, sekarang aku juga harus kehilangan suami aku. Pelet dari tali pocong ini gak hanya buat balas dendam, tapi juga buat cari cuan. Aku harus melautin semua uang warga kampung di sini.
Mbak, lontong sayurnya 2 pakai telur ya. Iya baik Bu. Pak, silahkan duduk. Ya. Ibu, Bapak silahkan. Makasih Mbak. Sama-sama. Selamat menikmati. Aduh, kok aku sakit perut ya? Mbak, lontong sayurnya basi ya? Kok bikin kita sakit perut? Gimana Bu? Pak, gak mungkin dong saya jualan lontong sayur basi. Ini buktinya kita sakit perut, Mbak. Iya mbak, bener mbak. Udah, makan aja. Itu lontong sayur yang enak. Ada yang ketinggalan deh kayaknya di dalam. Mas Hakim? Sayang, aku kangen banget sama kamu. Peletku akhirnya berhasil juga. Iya mas, aku juga kangen banget sama kamu. Mbak, Iya, tunggu bentar. Mbak, ini uangnya. Bentar ya mas. Bisa. Oh iya Bu, terima kasih Iya. Bu, Bapak. Mari, Mbak. Makasih, Mari, Mbak. Hati-hati di jalan. Ya. Sayang, pokoknya aku udah nggak mau jauh-jauh lagi dari kamu ya. Iya mas, aku juga. Sini aja kita teh Yen. Wah, Bu Yayen, Bu Iput. Ya ampun, padahal kita udah buru-buru banget ya datangnya Mai. Iya. Tapi malah keduluan sama Ih, Bu satu Yayen. kan kita matiin grecepnya Yen. Hania mana? Ada tuh di kamar. Dia lagi gelisah banget dari tadi. Gelisah kenapa, Bu? Gak tahu. Lakinya kagak pulang-pulang. Mas Hakim belum pulang juga ke rumah. Teu aya tuh ay, eta teh si Hakim teh boga pikiran pisannya, bukannya siap-siap buat tahlilan. Kalah ngilang gitu. Nik, kamu mau kemana? Aku mau cari Mas Hakim dulu. Aku tinggal sebentar nggak apa-apa ya Ibu-Ibu? Apa nggak sebaiknya tunggu aja Mas Hakim ya? Siapa tahu dia lagi beli sesuatu untuk tahlilan atau apa? Iya. Tapi perasaan aku nggak enak banget. Aku takut dia pergi ke rumah Rahayu lagi. Mbak, tadi saya lihat Mas Hakim lagi pelukan sama Rahayu di rumahnya. Astagfirullahaladzim, benar-benar atunya eta teh si Hakim teh yang kena ajab gitu. Ih, ini mah ya kagak bisa dibiarin. Apa gimana kalau kita samperin aja yuk? Bu, mendingan ibu-ibu aja yang pergi ke sana. Aku sama Maya tinggal nunggu kabar aja dari ibu-ibu ya. Yaudah, Yen, hayu. Ayo. Tapi apa nggak sebaiknya kita juga ikut ke sana ya? Aku mau samperin Mas Hakim. Nik, tunggu. Masalahnya, nggak enak kalau misalkan rumah harus ditinggal. Tapi aku khawatir, Ay. Tapi, Nik. Ya. Gimana dong? Ya udah kalau gitu kita pergi aja ke sana ya. Sekalian aku bakal hubungin Pak Haris sama Malik untuk ke sana. Aduh, bentar. Aku baru ingat aku ada meeting online nih sama donatur. Jadi kamu pergi aja ya. Aku langsung ke yayasan ya balik. Ya udah kalau gitu aku nyusul ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sayang, kamu tuh tambah cantik aja deh. Apalagi kalau dilihat dari deket kayak gini. Makasih mas. Bu Rahayu. Bu, kita mau bayar nih Bu. Udah, kamu layanin mereka dulu aja deh. Tapi kan aku masih mau mesra-mesraan sama kamu. Malu ya Bu.
urat malunya udah putus. Padahal kan dia udah punya istri. Mau bayar kan? Mana uangnya sih? Mau ngapain kamu lihat-lihat? Udah anggap aja kita ini suami istri. Yuk.